Dulu rasa-rasa dalam minuman itu paling cuman vanila, coklat, jeruk, stroberi. Semakin bertambah tahun, semakin banyak variannya. Sekarang ada rasa red velvet, green tea, bahkan ada rasa charcoal, rasa arang. Meskipun warnanya hitam tapi enak. Nah, baru-baru ini viral lagi di Tiongkok minuman rasa keringet, yaitu Beijing Touche, yang mana rasanya asam dan baunya ini kalau teman-teman mau ngebayangin kayak baunya orang yang nggak mandi selama seminggu. Itu katanya sumber ya, soalnya Intan sendiri belum nyobain. Beberapa orang tester ya nyobain Beijing Touche ini langsung auto mutah guys. Tapi anehnya Beijing Touche ini laku banget di Tiongkok sana, di Beijing sana. Padahal untuk segi harga ya nggak termasuk murah. Dan ini adalah salah satu prospek bisnis yang menjanjikan sekarang ini. Di video ini Intan mau ceritakan kenapa ya kok ada minuman Beijing Touche. Kenapa ini minuman kok laku banget padahal rasanya nggak enak, harganya juga nggak murah. Tadi Intan bilang viral lagi. Emang pernah viral sebelumnya? Loh jangan salah. Ini minuman sudah ribuan tahun loh umurnya. Yuk nonton video ini sampai habis. Tachani hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini kaos edisi Xinjia ya, gambar naga kayu. Ada makna di balik gambar tersebut. Kalau teman-teman pengen tahu maknanya dan kepengen tahu detail varian kaos ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tinggal seminggu lagi sudah close PO ya, 14 Januari sudah close PO. Available di Shopee sama Tokped yang linknya ada di deskripsi. Ada size anak, ada size dewasa, ada juga polo shirt. Selain gambar naga kayu, ada juga naga bling-bling. Untuk naga bling-bling itu juga ada warna merahnya. Kalau teman-teman mau pakai buat Xinjia juga bisa. Ada juga gambar tokoh-tokoh Samkok dan lengkap guys. Mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenlong, bahkan sampai antagonisnya Cao Cao, Yu Pu itu ada semua. Tokoh-tokoh selain Samkok juga ada kayak Kera Sakti, Jin Se Huang, Hakim Pao, bahkan ada juga nama marga kayak ini nih, teman-teman bisa custom nama marga teman-teman di t-shirt ini. Okay, let's start. Beijing Touche, Beijing ya nama kota ya, Beijing. Tou kacang, ce jus. Intan ini sebenarnya bingung mau nyebut minuman tapi kok disediakan di bowl, mau nyebut makanan tapi kok ya ini tuh cairan. Ada yang bilang makanan, ada yang bilang minuman. Tapi Intan di sini bilangnya minuman saja ya guys ya, karena ce itu artinya jus. Makanya Intan asumsikan ya udahlah Intan pakai minuman ya untuk Beijing Touche ini. Secara visual kayak gini nih Beijing Touche. Kayak jus apokat, warnanya hijau, agak kental. Touche ini minuman tradisional khas Beijing yang terbuat dari kacang hijau yang difermentasikan. Karena membutuhkan fermentasi selama pembuatan itulah makanya Touche memiliki aroma yang khas dan kuat. Kurang lebih ya kayak ketiak orang yang kagak mandi seminggu itu kalau teman-teman mau bayangin baunya. Saat dikonsumsi, Touche sering disajikan dengan kue berbentuk cincin yang dipanggang dan potongan acar pedas yang dapat merangsang selera makan. Bukan cuman baunya yang khas, rasa dari makanan ini juga khas, asam campur asin gitu. Saking khasnya reaksi orang-orang saat pertama nyobain Beijing Touche itu kayak gini nih. 喝完一杯北京豆汁给200块钱，可以吗？ OK 啊，必须挑战一下。味道怎么样？还能喝下去吗？吃不了，吃不了，钱还要。太重了，不要了。 Oh ada hidangan kayak gini, ini gimana toh sejarahnya? Beijing Touche itu minuman tradisional yang bisa dibilang unik ya, berasal dari Beijing. Sejarah mencatat usia dari Beijing Touche ini sudah ribuan tahun. Yang mana Beijing Touche itu dipercayai bagus untuk kesehatan, memiliki manfaat untuk pencernaan, detoksifikasi, dan menghilangkan panas dalam.
Entah siapa yang menciptakan, itu tidak tercatat dalam sejarah ya. Pokoknya ini makanan itu ngehitnya viral di dinasti Liao dan dinasti Song, yang mana itu tahun 900. Makanan ini terbuat dari kreativitas masyarakat kelas bawah dan saking viralnya sampai akhirnya merambah ke kekaisaran. Ceritanya merambah ke kekaisaran kayak gini. Pada tahun ke-18 pada saat pemerintahan Kaisar Qianlong dari dinasti Qing, ada menteri itu laporan ke Kaisar Qianlong ini. Tuan, ini ada makanan yang lagi viral di kalangan masyarakat, namanya itu Beijing Touce. Ini aku lagi nyuruh orang untuk investigasi, untuk inspeksi apa makanan ini beneran bersih dan bisa diminum. Kalau memang nanti minuman ini bagus, kami akan merekrut 2-3 pembuat touce untuk bekerja di dapur istana. Setelah melalui investigasi, terus dirasa memang, oh ini minuman ini unik deh. Akhirnya ya dikasih tahu ke kaisarnya, minuman ini unik, tapi ini bau, tapi ini bagus untuk kesehatan. Setelah menimbang-nimbang, Kaisar Qianlong pun merasa suka sama Beijing Touce ini. Bahkan Kaisar Qianlong itu memerintahkan kayak pengenalan touce ke dalam istana. Dia ngumpulin menteri-menterinya itu disuruh nyicipin Beijing Touce ini. Respon menteri-menteri juga bagus, mereka suka sama Beijing Touce, bahkan memuji-muji Beijing Touce. Nah, itu adalah kronologisnya Beijing Touce masuk ke istana. Untuk pertama kalinya, karena Beijing Touce itu bau banget, jadi ditelan aja susah. Untuk kedua kalinya, minumnya ini sambil nutup hidung kayak gini loh guys, diminum. Itu lumayan sudah ada perbedaan. Nanti lama-lama setelah sering gitu ya, malah Beijing Touce ini bisa bikin kecanduan, mencari kemana-mana, bahkan rela antri untuk minum Beijing Touce ini. Di tahun 90-an itu adalah tahun dimana kuliner berkembang ya. Ada Coca-Cola masuk, ada McD masuk, sehingga Beijing Touce itu lama-lama tidak disukai lagi karena memang rasanya nggak seenak McD, Coca-Cola dan lain-lain. Perlahan-lahan Beijing Touce ini mulai hilang. Ditambah lagi banyak terjadi pembongkaran di kota-kota. Banyak warung Beijing Touce yang tutup. Ya udah, akhirnya hilang itu Beijing Touce, hilang lang. Akhir-akhir ini itu di Beijing itu ya, itu mulai digalakkan lagi karena generasi muda ini kepengen melestarikan budaya Beijing. Makanya Beijing Touce ini sekarang itu sudah mulai diviralkan di Beijing. Para generasi muda ini getol banget mempromosikan Beijing Touce ini dan sudah menyebar luas di internet. Sehingga banyak restoran cepat saji di Beijing sekarang itu menambahkan menu Beijing Touce ke dalam list menu mereka. Menurut akun Just Eat It itu adalah salah satu warga negara Beijing yang mana di sebelah rumahnya dia itu ada kedai touce. Kedai touce yang dekat rumahnya dia itu ya, bukanya itu setengah 6 pagi sampai setengah 1 siang. Itu guys, tiap hari itu ngantri dan antrinya tuh nguler kayak gini. Tiap jam 10 itu sudah sold out, padahal tulisannya tutupnya itu setengah 1. Mungkin teman-teman bingung, kenapa sih Intan kok bilang Beijing Touce, kok bukan cuman touce doang? Karena ada juga menu touce, seperti contohnya di Shantung. Ada loh Shantung Touce itu ada, tapi nggak seperti Beijing Touce. Shantung Touce itu terbuat dari air rendaman kedelai untuk ngebuat tahu. Warnanya putih kekuningan, harum, dan rasanya manis. Kalau teman-teman bayangin, Shantung Touce itu kayak sari dele. Jadi beda jauh sama Beijing Touce yang asam dan bau. Beijing Touce yang Intan bahas hari ini itu cuman ada di Beijing. Kalau di kota lain, Intan nggak tahu apakah bau dan rasanya sama kayak Beijing Touce. Gimana nih? Apa teman-teman kepengen nyoba Beijing Touce? Apa sudah masuk list kulineran teman-teman kalau ke Beijing? Kalau Intan buka warung Beijing Touce, apa teman-teman mau beli? Kelihatannya bisnis yang bagus ya ini.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan seperti biasa coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.